Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Kutukan Jodoh Dayani. Cerita ini ditulis oleh Payung Hitam. Dan kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya di @payung11101101. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kutukan Jodoh Dayani bagian yang pertama. Jadi aku mau menceritakan sebuah kisah. Cerita ini diceritakan dari teman kantorku, tapi bukan kisah dia. Dia juga diceritakan bapaknya, sebut saja Pak Hanafi. Dan kisah ini juga bukan kisahnya Pak Hanafi, tetapi kisah kakaknya dari Pak Hanafi yang bernama Dayani, yang kini udah lama meninggal karena mengalami penyakit non medis. Tapi begitulah asal muasalnya cerita sampai ke aku. Semua nama yang ada di cerita ini hanya nama samaran ya, untuk melindungi privasi dari yang terlibat dari kisah ini. Pihak narasumber dan Payung Hitam hanya berniat membagi kisah, ambil pelajarannya saja dan buang yang buruknya. Jadi karena ceritanya dari sudut pandang Pak Hanafi, aku menceritakannya sebagai Pak Hanafi. Oke, kita mulai saja. Dulu di akhir tahun 80-an dan sepanjang tahun 90-an, benar-benar keluarga kami digemparkan dengan satu masalah yang sama sekali cukup menyedihkan dan mengerikan yang terjadi dengan kakakku yang bernama Dayani. Jadi saat itu saat kami masih kecil, kami tinggal di sebuah desa. Di sana aku tinggal bersama bapak ibu dan Kak Dayani. Aku dan Kak Dayani tumbuh bersama dan terbilang kami cukup kompak. Biarpun usia kami selisih 4 tahun, karena aku masih SD, Kak Dayani sudah SMP. Sejak Kak Dayani SMP, yang mulai terlihat layaknya wanita desa, banyak lelaki desa yang suka melihat, bahkan iseng mengganggu Kak Dayani. Ya, karena Kak Dayani emang cantik. Mungkin tanpa kami sadari Kak Dayani emang kembang desanya. Bahkan dulu aku selalu direpotkan dengan pemuda desa yang selalu meminta aku menyampaikan salam untuk Kak Dayani. Bahkan tidak jarang mereka juga sering menitipkan selembar surat cinta untuk Kak Dayani. Aku selalu mengantarkan suratnya ke Kak Dayani. Meskipun sambil jalan pulang aku lebih dulu membacanya karena penasaran. Karena dulu aku belum begitu mengerti soal privasi. Lagian kami juga sering membacanya bebarengan. Aku sering melihat Kak Dayani saat kesal karena suratnya dan juga senyum-senyum sendiri karena suratnya. Tapi itu hanya rahasia kami berdua, karena saat itu Kak Dayani tidak diizinkan pacaran dengan bapak dan ibu. Karena tuntutan dari bapak untuk tekun sekolah dan belajar. Saat itu Kak Dayani juga emang selalu dibunga-bungakan bapak dan ibu karena sering mendapat ranking dan nilai yang membanggakan bapak dan ibu. Selain cantik, Kak Dayani juga pintar di sekolah. Lalu saat aku masuk SMP, Kak Dayani masuk ke SMA. Sejak SMA, Kak Dayani mulai sering bergaul dan punya banyak teman cowok dan cewek. Dan juga mulai berpacaran karena emang bapak dan ibu sudah mengizinkan. Biarpun bapak sebenarnya saat itu lebih menyarankan untuk fokus menyelesaikan SMA dulu. Tapi tetap bapak tidak bisa melarang, karena dulu di desa kami kebanyakan orang tua sudah mengizinkan anaknya berpacaran sejak SMA. Karena orang tua dulu selalu diselimuti ketakutan anaknya menjadi perawan tua jika punya anak perempuan. Mungkin itulah yang dipikirkan bapak dan ibu saat itu. Lagi pula Kak Dayani saat pacaran sangat terbuka dengan bapak dan ibu. Cowoknya selalu datang menemani bapak di rumah. Bukan tipikal pacaran diam-diam dan melakukan hal yang rusak. Meskipun saat SMA Kak Dayani sering gonta-ganti pacar, tapi masih dalam kontrol orang tua. Tapi sejak SMA juga Kak Dayani mulai sering dimarah-marahi bapak karena terlalu fokus bergaul dan pacaran. Imbasnya prestasi di sekolah menjadi menurun. Setelah tamat SMA, Kak Dayani tidak melanjutkan pendidikannya ke kuliah. Karena saat itu tidak kepikiran sama sekali. Karena di desa kami saat itu kebanyakan wanita setelah tamat SMA dianggap sudah sangat matang untuk menikah. Bahkan banyak juga setelah tamat SMP langsung menikah
untuk perempuan kebanyakan seperti itu. Begitu juga dengan Kak Dayani. Setelah tamat SMA, Kak Dayani langsung menunggu ada lelaki yang lamar. Karena saat itu Kak Dayani pacaran di masa SMA-nya. Pacarnya nggak pernah netap. Jadi setelah tamat SMA, Kak Dayani niatnya menunggu lelaki yang serius. Tapi setelah 4 tahun Kak Dayani tamat SMA, belum ada seorang pun yang datang berniat melamar. Saat itu Kak Dayani udah mulai merasa malu karena teman-temannya saat itu sudah pada menikah. Bahkan banyak yang sudah punya anak. Bapak dan ibu juga merasa malu karena di desa kami Kak Dayani mulai jadi perbincangan yang dianggap wanita tidak laku. Dan banyaknya fitnahan yang seolah menduga kalau Kak Dayani tidak laku karena sudah tidak perawan lagi. Karena Kak Dayani emang sering gonta-ganti pacar di masa SMA-nya. Itu pastinya menyakitkan keluarga kami dan sungguh memalukan. Lalu karena bapak dan ibu tidak kuat terus-terusan melihat Kak Dayani menunggu layaknya wanita yang tidak laku, akhirnya bapak juga berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak temannya. Ibu juga berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak teman ibu. Tapi setelah beberapa kali dijodohkan dan sempat hampir dilamar, tapi calon lelakinya selalu berubah pikiran dan menghindar dari Kak Dayani. Aku sampai bosan melihat Kak Dayani sedih dan terus sedih. Sudah beberapa kali dijodohkan, gagalnya hanya karena lelakinya berubah pikiran tanpa ada alasan apapun. Bapak dan ibu kecewa dengan pihak lelakinya yang dianggap tidak bertanggung jawab. Bapak dan ibu juga sering heran. Karena Kak Dayani cantik, baik, tapi kok begitu sulitnya dia mendapatkan jodoh. Beda dengan perempuan lain di desa kami, yang begitu mudahnya mendapatkan jodoh. Padahal Kak Dayani cantik dan juga sangat baik, pintar, mungkin bonus untuk calon lelakinya. Sejak itu juga kami sekeluarga mulai merasakan keanehan dengan sikap atau apa yang dilakukan Kak Dayani. Keanehan yang bersifat ringan atau sepele hingga berakhir ekstrim. Keanehan ini awalnya sangat sepele, bahkan aku tidak pernah berpikir bahwa inilah gerbang musibah untuk Kak Dayani dan keluarga kami dari kutukan, yang ternyata ada hubungannya soal jodoh Kak Dayani. Keanehannya Kak Dayani sering banget minum pakai gelas, tapi di dalam gelasnya ada satu batu seukuran buah jambu. Awalnya yang melihat itu ibu. Ibu melihat Kak Dayani minum dan langsung ditanya dengan ibu, "Kok ditaruh batu di gelasnya?" Ibu tanya karena heran. Kak Dayani jawab dengan santainya, "Oh, ini batu untuk terapi bu, supaya Dayani awet muda." Kak Dayani sambil menjawab dengan ketawa kecil yang seakan malu. Ibu percaya, awalnya emang benar batu itu untuk terapi. Tapi ibu heran Kak Dayani tahu dari mana kalau batu itu bisa buat awet muda. Karena setelah bertahun-tahun Kak Dayani tamat SMA, dia tidak pernah bergaul lagi, bahkan keluar rumah saja sudah sangat jarang. Jangan berpikir kalau Kak Dayani browsing ya. Di zaman itu belum ada browser atau Google. Bahkan saat itu TV aja sama sekali tidak punya. Karena cuma hanya orang kaya di desa aja yang memiliki TV. Karena dulu di masa itu khususnya desa kami, TV adalah benda yang cukup mewah. Soal batunya, aku juga pernah melihat Kak Dayani minum di dalam gelasnya ada satu batu. Iseng aku tanya juga, Kak Dayani menjawab, "Itu herbal untuk awet muda." Ya, tanpa berpikir aneh-aneh aku percaya. Sejak itu kami mulai terbiasa dan sering melihat Kak Dayani minum seperti itu. Tidak ada satupun dari kami menaruh curiga soal itu. Lalu beberapa hari kemudian, kami melihat keanehan lain dari Kak Dayani. Saat itu Kak Dayani ngomong dan nanya dengan ibu dengan panik dan tergesa-gesa, "Bu, kenapa aku bisa minum air batu?" Ibu seketika heran. Dia yang minum sendiri, dia yang menyesal sendiri. Itu yang dipikirkannya. Bahkan karena itu Kak Dayani seolah sangat menyesal sampai menangis. Kami merasa itu sangat aneh. Karena menurut kami itu hal yang sepele, yang berasa aneh kalau sampai nangis hanya karena itu. Tapi setelah kejadian ini,
Aku melihat lagi Kak Dayani lagi-lagi minum air batunya. Aku sempat negur sambil ngeledek. Loh, kok diminum lagi? Jangan diminum, ntar nyesel sendiri loh. Tapi Kak Dayani tetap melanjutkan meminumnya. Tapi tidak lama kemudian, dia nangis-nangis lagi karena menyesal. Dan kejadian seperti ini sering sekali terulang hingga kami semua terbiasa. Jadi itulah keanehan awal Kak Dayani yang sama sekali belum buat kami menaruh curiga apapun. Hanya sebatas aneh. Tapi keanehannya bukan hanya itu. Setelah beberapa tahun, muncul lagi keanehan yang terjadi dengan Kak Dayani. Karena dia mulai sering pikun, yang emang tidak normal dengan usianya yang masih berusia 25 tahun saat itu. Jadi awal mulanya aku melihat Kak Dayani pikun itu saat pagi-pagi aku duduk di depan rumah. Dan seperti biasa rutinitas Kak Dayani menyapu teras depan setiap pagi. Aku melihat Kak Dayani menyapu, lalu selesai menyapu Kak Dayani masuk ke dalam. Tapi hanya berselang menit, Kak Dayani keluar lagi ambil sapu lagi dan menyapu teras di tempat yang barusan dia sapu. Aku merasa heran dan bilang, "Lah, kok disapu lagi, Kak?" Tanyaku sambil heran. Kak Dayani keheranan sendiri karena menurut dia terasnya belum disapu. Padahal barusan aku melihat secara langsung dia sudah menyapu. Bukan cuma itu, aku pernah lihat juga Kak Dayani saat makan siang. Setelah makan, Kak Dayani masuk ke kamar. Tapi berselang menit, dia keluar kamar ambil piring dan makan lagi. Karena aku udah merasa Kak Dayani agak pikun karena kejadian sebelumnya, aku mastiin lagi sekaligus nanya, "Kok makan lagi, Kak? Kan barusan aja Kakak udah makan." Dia kebingungan sendiri. Dan kejadian seperti ini mulai sering dialami Kak Dayani. Dia sering melakukan sesuatu itu double karena lupa udah melakukannya. Dari keanehan Kak Dayani, Bapak mulai curiga soal pikunya dan batu itu dan bertanya-tanya ada apa dengan Kak Dayani. Bapak pun pernah curhat dengan tetangga kami yang itu teman dekat Bapak. Bapak ceritain soal keanehan Kak Dayani dan mereka pun menduga kayaknya ada sesuatu di batu itu. Bapak juga tidak berani untuk mengambil batu itu dari Dayani. Takutnya batu itu jimat. Lalu karena Bapak sudah resah, akhirnya diam-diam Bapak mengambil batunya yang selalu ditaruh Kak Dayani di gelas yang ada di kamarnya. Saat Kak Dayani sadar batunya sudah tidak ada, Kak Dayani marah-marah yang luar biasa. Sampai memukul semua benda yang ada di dekatnya. Sampai keadaan rumah berantakan semua. Soal itu kami benar-benar heran melihat Kak Dayani marah sekeras itu. Itu pertama kalinya semua melihat Kak Dayani keras. Lalu karena Bapak sudah takut, akhirnya Bapak mengembalikan batunya ke Dayani. Setelah batu itu di tangan Kak Dayani, betapa kagetnya kami melihat Kak Dayani mengancam dan membentak Bapak. "Jangan sekali-kali sentuh batu ini lagi. Ini hanya perawatan wanita. Jangan sentuh lagi. Jika batu hilang, akan aku hancurkan rumah ini." Setelah itu Kak Dayani pun masuk ke kamarnya hingga membanting pintu dan bersambung. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Kutukan Jodoh Dayani bagian yang pertama. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan tak lupa Michan ucapkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.